Halo guys, kembali lagi bersama kami di Yema Tim yang mau aja. Oke guys, jadi kali ini kita mau main game luahan. Bukan game sih, lebih tepatnya itu bukan game, tapi ini tuh khusus untuk kita meluahkan isi hati kita, mengeluarkan kekaguman kita, mengeluarkan apa sih yang kamu nggak senang sama dia, apa sih yang kamu nggak apa sih yang kamu suka sama dia, itu bisa kamu katakan di sini. Dan yang depan sini, yang duduk-duduk ini nggak boleh ngomong satu kata pun. Dia hanya mendengarkan dan mengekspresikan apa yang orang yang berdiri ini seperti saya ini menjelaskan gitu kan, apa yang saya katakan. Ya udah, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Stay tune guys. Oke guys, jadi video yang pertama akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Enggak, aku dulu. Oke, gini, aku dulu dari Mas Bagas. Oke, nggak apa-apa. Mencintai. Oke, Bagas. Oke, Mas Bagas. Yang pertama, mau kekesalan dulu apa kebahagiaan ini? Kalau kekesalannya pertama banyak, kalau pas misalnya tim lagi kumpul itu banyak alasannya. Terus berapa bulan kemarin tuh nggak ikut, itu sedikit kesel sih gara-gara itu. Terus nggak banyak sih, Mas Bagus nggak nakal-nakal banget, cuman kayak keselnya tuh pas dia nggak ikut, terus alasannya tuh banyak gitu loh. Terus susah kalau misalnya ada iuran, ada kas, itu susah kali. Kok dealing no? Tapi jadi untuk itu tuh pengennya Mas Bagas tuh bisa berkontribusi gitu kan, bisa ikut iuran, bisa ikut kas gitu loh. Jadi bisa misalnya kita mau kemana-mana tuh bisa bareng-bareng gitu kan. Kalau untuk Mas Bagas sendiri tuh, Mas Bagas orangnya baik, terus tuh orangnya juga perhatian, orangnya juga kalau sering ngasih saran gitu kan. Nah gitu guys, nggak mau banyak ngomong tentang Mas Bagas, skip. Ini dia Mas Kurniawan. Oke, Mas Kurniawan. Yang aku nggak suka dari Mas Kurniawan, apa mau yang nggak yang suka dulu? Yang aku nggak suka dari Mas Kurniawan ini, pertama orangnya sensitif ya, orangnya sensitif banget. Habis itu yang kedua pengennya tuh lebih diperhatiin ya, gitu. Tapi mohon maaf ya. Terus yang ketiga itu kadang suka. Boleh, hobi bercanda tuh baik, tapi kalau dia bercanda tuh kadang tuh suka nggak tahu tempat, suka kayak banyak hal lah yang dia bercanda ini tuh nggak sesuai gitu loh, sama kondisinya, sama keadaannya gitu loh. Nah, tapi Mas Kurniawan tuh orangnya baik juga sih, baik juga. Terus orangnya juga nggak perhitungan kan sama teman-teman. Terus tuh anaknya juga sering ngasih ide-ide juga, nasihat-nasihat juga sama teman-teman gitu kan. Oke, lanjut Mas. Oke, untuk Dena. Lanjut. Untuk Dena tuh yang aku nggak suka dari Dena. Yang nggak suka apa yang suka dulu? Ayo udah sama aja ya. Yang nggak suka aja dulu. Kalau aku nggak suka sama Dena tuh pertama mudah perasaan ya. Mudah perasaan itu maksudnya iya, mudah ngambekkan guys. Anaknya tuh mudah ngambekkan. Yang terus yang kedua tuh emosinya kan? Itu loh yang aku nggak suka tuh emosinya. Emosinya tuh kadang nggak bisa dikontrol gitu kan. Nggak tahu tempatnya gitu loh. Terus itu aja sih, masalah emosi aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk overall Dena baik, terus juga anaknya juga gak perhitungan juga. Terus tuh sama teman-teman juga dia sering bantuin, selalu ada lah gitu kan pas tim lagi butuh kayak gitu kan. Gak mau banyak ngomong, lanjut ke Nia. Nia, yang aku nggak suka dari Nia tuh ya sama anaknya juga sensitifan gitu kan. Nah dia tuh suka membuat asumsi dia sendiri gitu kan. Nia orangnya baik, tapi dia suka menyimpulkan sesuatu gitu loh. Dan itu tuh kadang tuh
nggak seharusnya disimpulkan seperti itu. Jadi harus bisa menganalisis lagi yang kalau yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan nggak perlu ngambil omongan orang itu yang jelek-jelek, harus yang baik-baiknya. Stay positif. By the way, ini cantik ya. Lanjut, Mbak Adel. Iku ngambil hasilnya. Oke. Untuk Mbak Adel tuh. Bawel. Oke. Bawel. Ntar dulu. Mbak Adel. Jangan. Mbak Adel tuh orangnya Bawel. suka ya, dia juga orangnya sensitif ya. Sensitifnya bukan sensitif yang gimana gitu kan, tapi lebih ke perasaan juga gitu loh. Mudah merasakan sesuatu hal, tapi itu tuh nggak seharusnya dipikirkan. Jadi kayak overthinking gitu kan nanti tuh dia tuh. Terus pemikir, padahal hal itu tuh nggak seharusnya dipikirin. Terus yang kedua aku gak suka Mbak Ada tuh selalu mengungkit hal yang sama guys. Dia tuh selalu mengungkit hal yang sama dan itu tuh berulang-ulang kayak gitu kan. Seakan-akan nggak ada habisnya hal tersebut gitu loh. Seharusnya hal itu habisnya sekarang, tapi dia tuh mengungkit lagi gitu loh. Nah jadi ya mungkin dari sifat overthinkingnya tadi kan, pemikirnya tadi, jadi dia selalu memikirkan hal yang bolak-balik gitu loh, terus menerus. Tapi jangan itu jeleknya aja ya. Tapi untuk overall Mbak Adel cantik, baik, humble ya, rendah hati. Dia tuh muda banget gitu. Dia tuh orangnya tuh humble guys, humble banget. Misalnya kita tuh mau dia cantik, dia tuh pasti dia bilang, enggak aku enggak ini kayak gitu loh. Jadi rendah hati banget gitu kan. Terus kayak terus Mbak Ada juga tuh perhatian sama anak-anak gitu kan. Perhatian sama anak-anak gitu kan. Ya itu tadi kan sifat dia itu kan sedikit sensitif ya. Jadi makanya dia bisa sampai kayak gitu kan. Ada kekecewaan lah di situ kan. Kayak gitu ya. Ayo udahlah nggak usah banyak-banyak, lanjut ke teman berikutnya. Oke, ini gantian ya, giliran saya menilai anak-anak yang ada di sini. Oke, ini dari Bagas dulu. Bagas ini orangnya kayak, kalau dari sisi buruknya ya banyak sebenarnya. Tapi orangnya baik sih aslinya. Terutama dalam hal waktu ya, menyepelekan waktu. Yaitu kalau diajak kumpul mesti selalu ada alasan. Ada aja, pokoknya ada alasan, gak pernah ikut gitu guys. Jadinya kan kita kan sebagai teman kan ada agak kecewa ya, disuruh ikut malah gak ikut gitu. Ya gitu sih, mungkin kebanyakan gak ikut kumpulnya. Jadi kurang seru lah intinya guys. Kalau dari sisi positifnya ya, Bagas ini orangnya itu sebenarnya itu kompak. Bisa saling menolong satu sama lain ya. Misalnya dari segi transportasi, terus tenaga, intinya sama-sama menolong lah kalau kita lagi kesulitan atau kesusahan sesuatu gitu. Oke, skip ya, lanjut ke siapa ini ya? Ini ke Kur. Oke. Kalau Kurniawan ini orangnya sih menurutku, kalau dari sisi buruknya ya, sukanya tuh nelat guys, jadi nggak tepat waktu kalau misal kumpul. Ya gimana ya, seharusnya kumpul jam segini malah datang jam segini, jadinya kan molor gitu loh guys. Ya maklum lah orang Indonesia, pasti molor semua lah guys. Tapi untuk sisi positifnya sih, dia itu sering nepatin janjinya. Maksudnya itu nepatin omongan yang setelah dia bicarakan di grup itu guys. Jadi ya intinya itu baik lah intinya. Banyak baiknya daripada sisi buruknya gitu guys. Oke, kalau untuk Dena ini orangnya agak sensitif ya kalau terhadap sesuatu apapun itu ya guys. Entah itu
waktu, entah itu teman, entah itu Hubungan. ya ya itulah guys, intinya nggak gitu guys, tapi dia itu baik kok. Tapi itu dia itu baiknya itu dia itu bisa diajak kemana-mana, maksudnya selalu ada lah intinya buat kita. Terus juga dia itu apa namanya, nggak ngelupain kita, kalau diajak kumpul mau, oke mau aku ikut. Jadi lama nggak ketemu gitu, besoknya ketemu dia ikut gitu guys. Jadi nggak ngelupain kita lah sebagai tim gitu. Anaknya hyperaktif. Ya hiperaktif juga ya. Sampai hafalin teman-teman semua. Oke, selanjutnya ke Nia ya. Nia ini kebetulan Nia ini kan anggota baru kita. Jadi aku agak nggak itu ya guys, nggak seberapa tahu sih sisi buruknya apa. Tapi setauku Nia itu orangnya itu ya baik, humble, terus kalau ke teman-teman itu suka banyak menyimpulkan sesuatu, atau setelah melakukan kegiatan itu Nia itu selalu menyimpulkan gimana baiknya, gimana buruknya gitu. Jadi Nia itu baik. Terus Nia itu cantik guys loh. Lihat ya guys. Dia itu cantik. Iya, dia Ambil tuh lanang. idaman para lelaki kok di sini. Oke. Idaman. Oke, selanjutnya ke Teti ya. Kalau Teti ini orangnya itu dari sisi buruknya apa sisi itunya dulu, Tet? Kamu Tet. Bobroi. Oke, kalau Teti dari sisi buruknya. Teti ini orangnya itu seenaknya sendiri guys kalau menurutku. Iya, ya maklum lah dia kan orangnya itu antusiasnya itu tinggi ya. Jadi kalau kemana-mana itu harus mikir dulu gitu. Nggak harus lancap gas, nggak harus itu guys. Mikir aku besok ada acara apa ya gini. Kalau nggak ada aku besok ikut nggak apa-apa deh gitu. Dia tuh sibuk loh guys, sibuk banyak yang diikuti, organisasinya luar dalam itu ada semua loh, di rumah di itu. Gak ada waktu dia itu sebenarnya. Kalau konten pun ini kebetulan aja dia free gitu guys. Free Hadin. Oke, kalau sisi baiknya ya banyak guys. Dia itu orang yang selalu ingat teman gitu guys. Dimanapun disapa, semua orang baik kenal baik enggak itu disapa semua guys. Dia saking hiperaktifnya ya anaknya ini. Di kampus ini kan banyak ya guys. Ada maba, ada rektor, ada dosen, semuanya disapa guys, saking baiknya dia. Aduh. Tapi nggak apa-apa sih guys, kan itu nambah temen ya guys, biar kita itu ada yang nolong dimanapun kita berada. Oke, gitu aja sih dari aku. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau? Yuk, kalau aku sih menurutku Teti itu paling buruk ya. Paling buruk itu Langsung Teti. Yang pertama egois. Yang kedua semaunya sendiri. Dan ketiga udah sih kalau menurutku itu aja. Kalau sisi baiknya dia itu ramah, suka bercanda, dan ya gitulah, centil sama orang. Yo next kita ke Nia. Kalau Nia ini saya tahu dari biasanya di kelas saya sendiri sih. Sisi buruknya kurang bergaul sama kating-katingnya terutama. Yang kedua sensitif, suka ngambek gak jelas. Terus habis itu udah sih kalau menurutku itu aja. Kalau sisi baiknya dia itu suka bercanda, terus orangnya murah senyum, dan ya ini contoh adik kelas yang aku sayangi. Ledena apa lagi? Sisi buruk apa sisi positif sih? Bareng kadang sisi apik. Lek sisi negatifnya ya iku mau, Dena iku mau arek sensitif. Ngamukan, purean,
Mbok masalah apa ae dipurikno. Tapi sisi positifnya hari gue seneng guyon. Terus sahabat deket ambek aku lah. Lek masalah udah nggak teli soalnya. Tuh kan nggak ada nih ngomong kan? aku. Le Kurniawan sisi apa sih? Negatif saya apa positif saya? Terserah. Sisi negatifnya ya hampir sama sih sama yang lain. Tapi are seneng guyon. Terus are ku sering tolong menolong lah. Ya itu sih dari aku untuk Kurniawan. Halo Mbak Adel. Sisi negatif apa positif ya? Negatifnya kurang sama kayak Teti. Kalau sisi positifnya suka bercanda. Terus orangnya senyuman. Dan sering goyang ya? Sering goyang. Itu TikTok. Oh. Karo lah aku piye? Enggak bercanda ya. Iya sih, ada tapi itu. Kalau si Bagas ini ya jeleknya itu dia anaknya males, telat, suka tidur. Kalau diajak gue agak sulit sih. Kalau dia sih baik, suka ngebantu temannya lah. Kalau masalah baiknya suka kontribusi tentang persettingan IMA, kayak mobil atau apapun itu dan lain-lain. Dan anaknya suka bercanda sih, lebih bercandanya aja sih. Ya, api apa ya iya enak. Oke. Kalau dia jeleknya sih bercandanya itu agak gimana gitu loh. Bercandaannya itu gak bisa diatur gitu. Kalau masalah itu sensitifnya ada sikap pemarah dan lain-lain lah. Kalau baiknya banyak sih, suka membantu temannya sih hari itu. Kalau gini ya, kalau baik apa jeleknya? Baik apa jeleknya enaknya? Kalau jeleknya sih masih belum tahu sih kalau aku masih bingung lah. Kalau baiknya sih dia gampang bercanda dan suka senyum lah, itu aja sih simpel. Baik apa jeleknya? Kalau jeleknya sih gimana ya? Gampang ngambekan. Suka marah sih sama sensitif sih kalau baiknya sih dia terlalu mengarahkan timnya sih kalau itu menurutku. Kalau udah habis itu gampang senyum, udah itu aja. Kalau tidak sih gimana ya? Ya egois terus apa ya? Keras kepala sih kalau aku. Kalau baiknya sih itu dia kasih motivasi ke anak-anak itu yang lebih baik gitu. Sangat baik mengenai motivasi, memberikan kayak pengarahan juga. Dan siap bergaul sih itu aja udah. Untuk yang pertama Bagas ya. Bagas ini ya gitulah, susah lah diajak kumpul. Ada aja alasannya, memang iyalah. Tapi di sisi lain dia itu suka bercanda, kocak. Oke, gitu aja lah. Nggak usah banyak-banyak lah, gitu aja lah.
Kalau Dena ya tadi ya sensitif juga orangnya. Kayak tadi habis disenggol dikit. Terus gimana ya? Kadang itu kalau ngomong tuh suka nggak jelas gitu. Terus ini penilaianku pertama kali ya ketemu Dena ya, agak sedikit ngondek gitu ya dia ya. Ya. Weh. Ngondek. Gitu. Ya itu kalau menurutku ya. Tapi dari sisi lain oke lah, dia itu baik, dia itu sama teman-temannya itu ya gimana ya, peduli lah, intinya bagus lah. Next ke Nia. Nia itu gimana ya, humble sih, suka sama teman-teman tuh gimana ya, apa sih kayak istilahnya itu merakyat. Kalau Suka sambil merakyat. Iya. enggak, maksudnya ramah itu loh sama teman-teman semua itu gitu. Terus sisi buruknya sih gimana ya? Kadang itu di grup itu suka rame sendiri, terus malah pertama kali itu share grup webinar apa gitu. ya gitulah kadang ya gitulah. Next ke Adel. Bombas. Oke ya. Untuk apa ini, negatifnya atau positifnya ya? Semuanya ada kamu. Positifnya ya mesti kan apa ya? Namanya juga awal-awal yang buat grup ya, mulai dari grup yang kemarin, maksudnya apa ya? Yang kemarin lah, terus habis itu sempat hancur, terus balik lagi, namanya juga dia yang ngomando ya dari awal ya, membentuk ya, membuat dari awal ya, tonggaknya dari awal ya, pasti dia lebih peduli lah kalau dari sisi baiknya ke kita itu ke tim ini ya. Untuk negatifnya gimana ya, so sensitif ya kemarin, terus kayak kemarin gitu langsung sudah balik aja ngapain gitu, jadi kayak gimana ya, langsung kayak apa ya, jadi langsung diomongin langsung gitu, langsung sensitif lah ya, gitu ya. Oke. Overall ya baik lah. Soalnya emang tonggak awalnya tim ini kan ini. Nah untuk yang terakhir ini Teti. Teti. Oke, kalau Teti itu emang ya kreatif lah orangnya ya kan ya. Terus peduli sama timnya juga. Makasih sedikit. Emang dari awal dia kan dari awal yang lama lah istilahnya. Jadi ide-idenya itu semuanya itu kebanyakan memang dari Teti juga kan. Meskipun kadang dia itu terlalu memaksakan sesuatu itu ya. Emang ya semaunya sendiri. Emang sih kalau menurutku sih seperti itu ya. Bukan keras kepala enggak. Cuma kan emang orangnya itu gimana ya? Ambisius lah. Aku tuh maunya gini. Memang sih demi tim kayak kita itu kayak misalkan nggak ada Teti ya nggak tahu lagi ya. Soalnya kan banyak ide-ide kan dari Teti juga. Gitu. So overall bagus lah. Kalau Mas Bagas itu menurut saya sih baik, anaknya itu baik. Tapi buruknya itu adalah janji-janji manis doang. Janji manis yang bisa dikeluarkan. Katanya
Katanya kan ngomong gini, aku bantu kamu gini-gini, ternyata apa? Enggak. Kalau Denada, kalau Denada ini saya lihatnya ini anaknya periang, ramah. Sisi buruknya adalah kalau ngomong itu selalu suka kowar-kowar, jadi lambe-lamis. Lambe-lamis. Lemes. Lemes. Kalau kurkur, kalau kurkur ini saya menilai anaknya tuh pinter ngomong. Tapi buruknya itu selalu ada alasan kalau apa namanya disuruh kumpul itu loh juga beler-beler, nggak tepat waktu. Beler. Untuk Mbak Adel, saya lihatnya tuh anaknya cantik, pinter juga, tapi sisi buruknya aku belum tahu ya. Karena saya baru pertama kali di sini kan, jadi nggak seberapa tahu. Kalau Teti, saya nilai karakternya itu dari sisi positifnya adalah kreatif, pinter, juga aktif. Buruknya adalah kalau ngomong itu suka-suka dia. Kalau ngomong itu nggak dipikir dulu, jadi angger-angger ngomong. Itu sih. Oke guys, luahan ini sebenarnya untuk membuat kita itu satu persatu itu bisa introspeksi diri kesalahan masing-masing, bisa memperbaiki, bisa menyadari apa. Kadang kan kita kan nggak tahu gitu kan kesalahan kita di mana, apa kekurangan kita di mana. Jadi kita bisa improvisasi gitu kan. Untuk itu kita buat pendapat masing-masing terlebih dahulu dari setiap apa respon kalian itu terhadap hal tersebut gitu kan, dari teman-teman bilang apa tadi. Dimulai dari siapa nih? Mas Bagas, let's go. Apa pendapatmu tentang pendapat anak-anak tentang kamu? Kalau menurutku sih oke, gak apa-apa. Emang ya semua orang kan punya pandangan terhadap orang itu masing-masing. Kalau alasannya kenapa aku gak jarang kumpul, soalnya aku itu dulu ya kemarin itu aku disibukkan dengan KKN. Terus habis itu dengan mengulangnya matkul PKL, jadi jarang kumpul untuk buat anak-anak. Ya overall saya terima masukannya. Nah. Lanjut. Kalau pendapat saya sih emang benar sih kalau saya itu anaknya sensitif sih, kayak ngambekkan atau apa. Ya aku jujur aku cepat kayak gitu. Ya kalau emang cepat kayak gitu nanti ku baikin lah. Kalau masalah omongan agak kayak keluar atau apa gitu, ya jujur emang iya. Nanti kalau emang gitu ya aku baikin lah, nanti sifatnya kayak gimana gitu maunya. Gini ya. Kalau aku sih ya ini kan nambah supaya kita juga lebih dekat, supaya kita lebih mengetahui pengennya mereka itu kita seperti apa juga gitu. Ya udah, nggak usah penyalipan gitu aja. Dari komenan teman-teman, insya Allah mulai kedepannya saya akan menjadi lebih baik lagi dan tidak berasa introvert. Oke, kalau aku pribadi sih terima kasih buat teman-teman atas komentarnya, atas
pendapat kalian, atas unek-unek kalian tentang aku itu gimana. Terima kasih. By the way, kemungkinan aku bakalan tetap egois tuh nggak bisa dikatakan aku egois, but aku memikirkan tentang tim. Ya, terus juga kalau misalnya diomongin sensitif juga, aku juga nggak bisa dikatakan juga terlalu sensitif, juga nggak bisa dikatakan seperti itu, tapi aku menerima hal tersebut, but itu benar. Overall, thank you pendapat kalian lah tentang aku gitu kan. Semoga aku bisa memperbaiki diriku, semoga aku bisa improvisasi diriku sendiri dan bisa membuat tim ini lebih jauh lebih baik lagi gitu kan. Ya, terima kasih dari teman-teman tadi yang sudah lihat sisi burukku, sisi baikku, sisi positifku. Ya, terima kasih, aku terima karena emang orangnya aku gini adanya. Semua orang kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, jadi alangkah baiknya kita itu tahu dan mensupport lah yang kebaikannya, tinggalkan yang keburukan. Insya Allah kedepannya itu bakal lebih baik lagi. Itu sih dari aku. Thank you guys respon kalian terhadap pendapat teman-teman ya tadi yang di belakang dan semuanya. Intinya semuanya itu demi kebaikan kita masing-masing, dan setiap orang itu mempunyai sudut pandang mereka masing-masing, sudut pendapat mereka masing-masing gitu kan. Jadi nggak perlu dibawa perasaan lah kan, nggak usah baper. Ya udah lanjut, gas Adel. Gas ditutup ya. Ya. Oke guys, terima kasih ya sudah lihat keseruannya. Betul sekali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyi notifikasi kalian biar gak ketinggalan sama video-video YMA lainnya. Oke guys, gitu dulu video dari kami. Bye-bye.